kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecil. Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, terima kasih rekan-rekan operator. Kita balik lagi dalam obrolan spesial dengan topik idealisme Bung Karno dan jas merah dengan narasumber Bupati Buleleng, Ketua BMI Kabupaten Buleleng, akademisi Unipas, kemudian tokoh Balai Agung, sejarawan kita, dan juga telah bergabung di Zoom sana di Gianyar, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali Wilayah Kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT. Kita ke Pak Pagah, sejarawan. Pak Pagah, apa saja sih yang menjadi peninggalan sejarah Bung Karno di Kabupaten Buleleng? Apakah hanya rumah Rais Rimben dan tempat kos Raden Sukemi, atau mungkin ada peninggalan-peninggalan lain yang perlu diketahui oleh masyarakat Buleleng khususnya dan Indonesia pada umumnya? Silakan Pak Pagah. Terima kasih. Pertama-tama saya aturkan pengajian umat Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Bapak-bapak narasumber lainnya. Sepanjang pengetahuan saya, seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Wirat adalah sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu banyak kita ketahui sumber-sumber yang ada terkait dengan Soekarno. Tapi berupa fisik yang ada adalah satu sekolah tempat bapaknya Raden Sukemi mengajar sudah ada di satu. Kedua adalah situs keluarga ibunya yaitu di Balai Agung, sudah dijelaskan tadi. Sedangkan yang lain selain itu tidak banyak kita temukan. Syukur sekarang baru dibuat oleh pemerintah, Bapak Medan Pak Agus ini kebetulan dia yang membuat suatu situs yang mungkin nanti akan menjadi memberikan sesuatu yang istimewa untuk Soekarno, yaitu Taman Bung Karno yang ada di Sukosade itu. Nah, sedangkan hal lain kecuali buku-buku itu berarti kan bukan ada di Singaraja tapi bukan milik Singaraja. Kita banyak tahu tentang Soekarno sebenarnya dari dokumen, dari buku dan dari tulisan mereka yang beredar di mana-mana dan apresiasi masyarakat dunia terhadap Soekarno. Saya tegaskan bahwa Soekarno bukanlah hanya pahlawan rakyat Buleleng, pahlawan rakyat Indonesia. Soekarno adalah pahlawan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Beliau di mana-mana dalam beberapa tulisan dielulukan sebagai orang yang mampu membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika ketika dia sedang terjajah. Karena dia adalah sebagai momen atau memberikan idealisme untuk melakukan perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme pada saat itu. Nah, itu yang bisa saya katakan bahwa tidak terlalu banyak. Oleh karena itu kita perlu, karena Buleleng adalah tempat asal terah mereka, darah mereka. Karena dalam pendidikan, kalau perspektif saya, ibu adalah guru, pendidik pertama dan utama karena itu ada di keluarga. Oleh karena itu dia sebenarnya terlahir seorang yang besar tidak bisa dilepaskan dari darah ibunya. Kita tidak pungkiri itu karena ibu itu adalah menyusui, mengandung dan sebagainya. Oleh karena itulah orang Buleleng bukan hanya sekedar Soekarnoisme, tapi dia memang punya darah. Oleh karena itu saya peringatkan sebagai seorang sejarawan, kita tidak boleh chauvinistik tanpa belajar dari sejarah. Kita sudah diajarkan oleh Soekarno adalah memang bukan jargon ini dibuat oleh Soekarno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tetapi yang saya lihat adalah banyak sekali kita melupakan sejarah. Melupakan sejarah bukan berarti meninggalkan, masih ada pada jalurnya, masih selamat kita. Ketika kita meninggalkan sejarah, itulah persoalan yang terjadi. Karena Soekarno menurut pandangan saya adalah tokoh besar dunia, terutama Indonesia, orang
pemersatu manusia dari berbagai dimensi, dari berbagai kalangan, dari berbagai agama dan sebagainya. Esensi Soekarno adalah persatuan sesungguhnya. Di situ esensinya persatuan didasari oleh kegotong royongan yang diterjemahkan selanjutnya oleh bangsa Indonesia dan diberi nama oleh Soekarno menjadi Pancasila. Hakikat semuanya itu saya tafsir sebagai seorang sejarawan adalah terlahir banyak dari pengaruh ideologi yang ada di Bali, di ND dan sebagainya, tempat pengasingan mereka sebagai tempat untuk merenungkan, merefleksi hidup mereka sebagai bagian dari bangsa yang berbineka ini. Oleh karena itu sebenarnya adalah kalau tidak banyak tercipta karena memang tidak banyak generasi yang tahu sejarahnya. Karena setelah zaman Orde Lama ada de-Soekarnoisme istilahnya, atau bukannya benci sebenarnya, ketakutan orang penguasa pada saat itu munculnya idealisme Marxisme itu kembali, sehingga Orde Baru pada saat itu yang mendapat tampuk kekuasaan dari kekuasaan kuat sebenarnya Soekarno pada saat itu ketakutan. Oleh karena itu banyak sumber-sumber sejarah terkait dengan beliau disembunyikan, dihilangkan, dimusnahkan, diganti dan sebagainya. Oleh karena itu mempelajari Soekarno kita harus kritis, memperhatikan jiwa zamannya pada zamannya Soekarno dan budaya zamannya yang muncul pada zaman Soekarno. Selanjutnya adalah jiwa zaman dan budaya zaman yang kemudian pada zaman Orde Baru. Kita harus hati-hati itu. Nah, oleh karena itu sebagai seorang yang senang mempelajari sejarah dan memang hidup saya bagian dari sejarah kita itu, nah karena saya makan dari sejarah sesungguhnya, maka yang kita khawatirkan adalah Soekarnoisme berlebihan yang tidak belajar dari sejarah, kita akan menjadi berbahaya itu. Itu namanya chauvinistik dalam hal yang dihulukan terkait dengan bangsa oleh Soekarno. Jangan sekali-kali chauvinistik dan disebut dengan kultus individu dalam kehidupan sehari-hari, itu berbahaya. Karena kita keluar dari sejarah sesungguhnya, karena kita masuk ke dalam terah. Masuk ke dalam terah menjadi kita feodalistik, menjadi kita tradisional kembali. Rasional kita hilang, menjadi kita bangsa panas akhirnya. Mudah ngamuk dan sebagainya. Seperti misalnya peristiwa amuk masa di Beleng itu saya lihat, saya pahami adalah bagian dari kita tidak belajar dari sejarah. Megawati yang tahu betul dan memang pewaris sebenarnya idealisme Soekarno, diam-diam saja tahu, dia mengerti bahwa jiwa zamannya adalah memang seperti itu. Dia tahu bahwa kebenaran sejarah tidak akan bisa disembunyikan. Oleh karena itulah maka cepat atau lambat penyembunyinya itu akan muncul sendiri menjadi kebenaran yang sebenarnya dan yang sebenarnya sejarah yang sebenar-benarnya. Nah, di zaman kekinian Pak Paga, penyembunyinya itu apakah sudah muncul? Masih ada pluralistik ya dapat dikatakan. Di satu sisi adalah bisa menerima, di sisi lain mungkin masih takut, di sisi yang lain lagi adalah menyembunyikan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, disembunyikan di Indonesia akan muncul di negeri lain. Soekarno sebagai orang besar tidak bisa disembunyikan. Umum telah mengakui bahwa Soekarno adalah tokoh besar bangsa Indonesia, terlepas dari pengaruh politik, idealisme yang dianut dalam politik. Ya, karena pada zaman Soekarno memang politik itu adalah politisi yang berideologi. Kalau sekarang nampaknya adalah itu meluntur. Jadi politik mereka adalah berdasarkan kekuasaan jangka pendek. Dalam istilah sejarawan Prancis, Lomoduri menyebut itu adalah epenyole. Karena Bourdelle menyebut itu epenyole 5 tahunan. Sedangkan Lomoduri itu adalah jangka panjang yang harus diperhatikan seperti Soekarno. Berapa kali dia dimasukkan ke rumah tahanan, itu hampir 7 kali rumah tahanan dari Sabang sampai Merauke dia dibuang, dia tetap bertahan pada idealisme Marxismenya, persatuan dan kesatuannya, mengabaikan yang lain demi kemerdekaan dan demi bangsa Indonesia. Oke, baik, terima kasih Pak Paga. Idealisme jangka pendek, garis stressing kita. Sekarang kita ke Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Wilayah Kerja Provinsi Bali NTB dan NDT, Dr. Anda Ni Komang Anik Purniti MSI. Selamat pagi Ibu Komang.
Selamat pagi. Ya, oke. Ibu Komang, informasinya beberapa tahun lalu Balai sedang melakukan kunjungan ke rumah Nyoman Raiprimbad. Bahkan informasinya juga sudah sempat menyusun anggaran untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Nah, bagaimana kabarnya? Kami masyarakat Buleleng menunggunya. Silakan Ibu Komang Ani Unity FSI. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketut. Yang sangat-sangat saya hormati Bapak Bupati Buleleng, Pak Agus Pratnyana, kemudian para narasumber semuanya yang saya hormati. Ya. Pertama-tama saya mungkin mohon maaf, ya, bisa didengar Pak suara saya? Pak Ketut, suara saya bisa didengar? Iya. Oke. Iya. Saya menunggu Ibu Komang. Iya. Iya. Terima kasih. Suara saya sampai ya, Pak? Sudah tersambung Pak Ibu Komang? Sudah Pak. Suara saya apa bisa didengar? Oke, silakan Ibu Komang. Iya. Terima kasih, Pak. Suara saya mudah-mudahan bisa didengar ya, Pak. Ya, bisa didengar, Pak? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Bupati yang sangat-sangat saya hormati, kemudian para narasumber semuanya, saya mohon maaf pertama-tama tentunya saya harus dari jauh karena kondisi, yang mohon maaf sekali lagi saya belum bisa datang ke Buleleng secara langsung. Jadi pada pagi hari ini pertama-tama saya ingin menyampaikan salam Om Swastiastu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam kebajikan kepada semua masyarakat yang bisa mengikuti acara ini, khususnya masyarakat Buleleng yang saya cintai. Jadi saya pertama mungkin ingin mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sudah diundang di dalam forum ini. Tentunya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan juga seluruh masyarakat Buleleng bahwa dari Balai Pelestarian Cagar Budaya memang seperti apa yang sudah disampaikan tadi, kami sudah pernah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan rumah tempat ibunda Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, ya. Jadi kami sudah lakukan kegiatan-kegiatan yang pertama terkait dengan inventarisasinya, kemudian yang kedua dari hasil inventarisasi itu kita sudah lakukan studi prapemugaran terhadap salah satu bangunan yang memang dipandang memiliki nilai penting dan terkait erat dengan ibunda Bapak Presiden kita Bung Karno. Nah, bangunan itu memang sudah kami lakukan studi teknis dan kami memang sudah merancang itu, berarti ingin kami langkahkan pemugarannya. Tetapi terkait dengan pandemik ini, beberapa program kami memang ditunda, bahkan mungkin di cancel, dibatalkan, karena tidak mungkin kami akan melakukan kegiatan-kegiatan fisik pada saat sekarang. Nah, mungkin dari hasil studi itu memang kami sudah menganggap penting bahwa balai gede yang ada di rumah ibunda Bapak Presiden kita, Ibu Nyoman Raiprimbad, itu memang untuk bisa direkomendasikan untuk segera bisa kita lakukan pemugarannya. Dan tentunya kami menganggap kenapa itu mesti diinventarisasi, kenapa itu mesti dilakukan studi, artinya kenapa itu mesti dilakukan pelestariannya, karena kami menganggap bahwa rumah tersebut atau bangunan tersebut memiliki nilai penting bagi sejarah dan arkeologi. Kemudian di situ juga mempunyai arti sejarah yang penting, ya. Jadi ibunda beliau lahir di situ. Kemudian secara arsitektur bangunan yang kami akan pugar, yang kami rencanakan akan dipugar itu
mewakili gaya bangunan yang mewakili kearifan lokal di Buleleng. Dan tentunya yang paling menyedihkan, yang menjadi kenapa kami terdorong untuk melestarikannya, itu karena kondisi tentunya bangunan tersebut memang layak untuk segera dipugar. Nah, terkait dengan itu, studi atau kajian prapemugaran sudah kami lakukan, dan memang itu sudah merekomendasikan bahwa bangunan itu akan dipugar. Tetapi mohon maaf, mungkin ketika pandemik ini terjadi, beberapa kegiatan kami memang harus kami tunda, dan mungkin akan menunggu sampai krisis atau wabah ini bisa mereda, walaupun mungkin beberapa bulan atau mudah-mudahan secepatnya kami akan berpikir kembali, tentunya dengan mencoba untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan penganggarannya akan bisa segera kita alihkan dari beberapa yang tidak bisa kami kerjakan sebelumnya. Tetapi besar harapan kami, mumpung Bapak Bupati ada hadir pada saat ini, kesulitan bagi kami tentunya ini adalah aset Buleleng, dan ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Kebudayaan Bapak Bupati, dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, dan tentunya sinergi ini kami sangat berharap bahwa ketika kami menganggap ini penting sebagai sebuah situs objek yang diduga cagar budaya, karena ini belum ditetapkan, mohon dengan sangat hormat kepada Bapak Bupati untuk bisa sesegera mungkin Bapak bisa membantu untuk membentuk tim ahli cagar budaya di Kabupaten Buleleng untuk segera bisa menetapkan rumah kelahiran Ibunda Bung Karno ini sebagai cagar budaya. Karena penetapan sebagai cagar budaya itu hanya boleh dikaji dan direkomendasi oleh tim ahli cagar budaya kabupaten setempat. Jadi bukan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang menetapkan. Jadi mohon bantuannya Bapak Bupati, bagaimana caranya supaya di Kabupaten Buleleng untuk sesegera mungkin bisa dibentuk tim ahli cagar budaya. Karena ketika rumah ini akan ditetapkan sebagai cagar budaya, tentu nantinya konsekuensi pelestarian sesuai Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, itu menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Oke, baik, terima kasih Ibu Komang. Tentang anggarannya kira-kira berapa dipasang nanti Bu? Katanya sudah menyusun dan lain sebagainya. Iya, jadi itu sudah ada di kami Pak, karena secara detail itu ada di Pokja yang menangani. Jadi saya tidak membuka RAB-nya, mohon maaf, karena nanti tentunya akan dilihat kembali, perencanaannya akan dilihat kembali ketika kita memang akan benar-benar sudah melakukan kegiatan itu, akan dievaluasi kembali Pak. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kabupaten Buleleng bisa melakukan terobosan-terobosan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Buleleng merehab rumah Nyoman Restreatment Ibunda Bung Karno bisa terrealisasi, dan satu kuncinya adalah membentuk tim ahli cagar budaya. Sebelum kita lanjutkan, kita beri sejenak guna mendengarkan Beli Putu Satria Kusuma membawakan puisi Bung Karno. Oke, maaf. Persetujuan dengan Bung Karno, karya Khairil Anwar. Ayo, Bung Karno, kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di satmu, di satku, kapal-kapal kita berlayar.
di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. 1948. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu Satria Kusuma. Beliau adalah seniman yang memang getol sekali menyuarakan Bung Karno. Kemarin juga sudah melakukan pertunjukan virtual Bung Karno. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Kita ke Pak Bupati Buleleng. Bapak Bupati pernah berencana membangun Soekarno Heritage serta beberapa perencanaan lain untuk membangkitkan kembali gairah dalam petik Soekarno di Kabupaten Buleleng. Silakan Bapak Bupati. Om Swastiastu. Kita melihat bulan Bung Karno ini dari tahun ke tahun adalah spirit sebuah kegotong royongan untuk membangun bangsa yang besar ini. Kalau kita lihat hari lahirnya Pancasila, kemudian dengan berbagai ajarannya, dan yang paling mendasar dari Bung Karno adalah trisaktinya, yaitu bagaimana negara ini bisa berdaulat, ya, kemudian bisa berdikari secara ekonomi, kemudian berkepribadian. Kalau coba kita lihat dari tiga hal tadi adalah berdaulat tentu tanpa pengaruh-pengaruh dari negara-negara manapun di dunia, baik yang menganut paham imperialisme, kolonialisme, komunis dan lain sebagainya. Sehingga Bung Karno dengan ideologi Pancasila ingin menyampaikan pesan bahwa ini yang diciptakan untuk Indonesia yang paling sesuai. Berdikari, saya rasa kalau kita lihat dari apa yang kita miliki, sumber daya alamnya, kemudian tadi Pak Dokter sudah menyampaikan 10 pemuda, itu sudah menggambarkan bahwa kita memiliki sumber daya manusia juga yang cukup kuat. Kemudian kita memiliki sumber-sumber alam, sumber-sumber ekonomi, makanan yang sangat lengkap. Nah, kemudian tentu dalam berkepribadian kita memiliki budaya Nusantara. Tadi Pak Dokter Putus menyampaikan, saya akan mengulas lagi biar nggak panjang lebar. Nah, sebenarnya tiga hal tadi sudah mewarnai daripada kehidupan kita, dan gerakan non-blok salah satu ciri daripada bagaimana Bung Karno sudah menyampaikan bahwa kita masing-masing negara memiliki kedaulatan. Disinilah tentu ada hal yang dikhawatirkan, ada rongrongan dari pihak internal dan eksternal, internal dari kaum radikalisme, kemudian eksternal dari kekhawatiran daripada penjajah-penjajah yang sudah senang baik itu ke depan akan menjadi penjajah ekonomi dan lain sebagainya. Ini jadi persoalan yang serius, sehingga dibuatlah skenario internal dan eksternal yang membuat pemerintahan itu goyang terus. Karena kalau sampai menurut format yang kuat, apalagi dengan pemerasan Pancasila menjadi Ekasila, itu gotong royong, berada kekuatan yang luar biasa. Jumlah penduduk yang besar, angkatan kerja yang besar, sumber daya alam yang besar, dan kepribadian yang didasarkan dengan kebinekaan ini akan membawa warna yang luar biasa terhadap kuatnya bangsa ini di percaturan dunia. Nah, inilah rupanya pengaruh eksternal dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan, dengan berikutnya adalah memutarbalikkan fakta-fakta sejarah. Dulu tanggal 1 Juni menjadi sebuah peringatan, kemudian di era tahun 70-an Kopkaptif turun untuk melarang peringatan 1 Juni ini. Nah, sekarang Pak Presiden tahun 2016 dan Jokowi sudah menetapkan kepresnya untuk menjadikan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Lanjut tahun 2017 sudah menetapkan tanggal 1 Juni hari libur, sehingga ini makin menguatkan untuk seluruhnya ikut memberikan pemahaman bahwa sejarah yang diputarbalikkan ini secara bertahan akan diluruskan kembali, dan Pak
Pak Agah menyampaikan tadi bagaimana secara perlahan nama besar akan bisa tenggelam. Nah, saya sekarang melihat sudut pandang yang berbeda dalam perspektif saya dari daerah. Nah, saya melihat ada satu tarikan budaya, satu tarikan heritage nilai sejarah yang luar biasa yang berlandaskan pada ideologi. Jadi ada Balai Agung. Sudah saya pikirkan betul bahwa Balai Agung akan memberikan inspirasi terhadap nilai perjuangan dan inspirasi terhadap nilai ekonomi tanda petik. Ya, artinya ada tarikan ekonomi juga bisa kita ambil dari keberadaan Balai Agung. Sehingga saya langsung waktu itu melobi untuk mendapatkan lahan yang berdekatan karena saya lihat Beratan juga memiliki UKM yang cukup mumpuni. Kita rancang Taman Bung Karno walaupun terus terang saja mungkin belum lancar sekali karena persoalan pandemi. Tahun lalu ada persoalan pemborongnya lari, ini kan susah saya karena ini membuat patung tidak mudah dalam memberikan punishment kepada seniman. Ini agak sulit kita karena ini buat patung ini seniman. Jadi tapi kesannya ada pengaruh sekali juga katanya Pak. Ya sekarang di Bandung ada pandemi, harusnya tahun ini selesai. Di sana ada bangunan yang bisa sejenis bisa melihat bagaimana perjalanan Bung Karno, kemudian ada pedestal untuk patung Singamangaraja dan sekaligus juga tempat kesenian, kemudian ada tempat berjualan cenderamata, dan yang paling penting adalah bagaimana membuat interaksi ekonomi yang berbasis pada heritage adalah ke Balai Agung. Saya langsung belak-belakannya terbuka apa yang saya tahu kan saya sampaikan. Saya menemui teman-teman di Balai Agung. Tadi saya bingung juga, mana nih tokoh Balai Agung yang punya kompetensi dan bisa menyatukan keluarga Balai Agung untuk bisa saya bicara. Maaf ini terus lama saya nggak ketemu, akhirnya saya baru tahu bahwa Pak Jero yang sebenarnya terah yang garis lurus daripada, karena bagaimana juga Purusu Perdana di Bali ini masih dominan mewarnai daripada warisan dan tentunya akan ada nilai sejarah di dalamnya. Nah, saya juga menyampaikan pada saat hari ini sampaikan, yuk kapan sudah siap Balai Agung, saya mau diskusi terbuka. Saya sampaikan pada saat terbuka di acara Mbak Nyepi dan Mbak Geni ya. Mbak Geni saya datang hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ada nilai yang luar biasa di Balai Agung bisa kita gali. Nah, saya sampaikan kepada saudara saya di Balai Agung, kalau sudah jangkep, antiang-antiang. Sebab ketika kita menggali, tadi sampaikan dari Balai Cagar Budaya ya, ketika kita mengembalikan, merestorasi suatu cagar budaya, pasti ada sentuhan-sentuhan yang bukan sentuhan ya, gesekan-gesekan yang akan mempengaruhi keberadaan saudara-saudara kita di Balai Agung ya. Sampai tawarkan, kalau yang kena sentuhan, kena gesekan, mau nggak pindah dari Balai Agung? Saya akan biayai pemerintah daerah untuk dengan saya membuat surat peran bupati dan cagar budaya, di dalamnya termasuk memindahkan untuk tempat tinggal. Kalau Maturan silakan, tinggalnya mungkin kita bisa sediakan tempat yang sesuai ya, sampai begitu, sehingga cagar budaya ini benar-benar bisa kita kembalikan, restorasi sesuai dengan asalnya, tidak ada sekedar membangun satu gedung itu saja. Karena kalau sampai ada restorasi, ada cagar budaya, kita pasti bisa lihat proyeksi siapa yang hadir ke sana. Tidak akan ada 1-2 orang, mungkin ada ribuan orang, ada ratusan orang per hari yang ada di sana. Base-nya diam di Taman Bung Karno, mereka jalan, mereka menikmati UKM yang ada di Beratan, mereka masuk Taman Bung Karno, dijemput lagi di Pasar Buleleng. Jadi ini ada kegiatan multiplier yang pasti bisa kita tidak seheboh seperti Blitar,
tapi lumayan akan memberikan warna. Karena saya lihat bis-bis utama dari Jawa ini dari atas ini banyak sekali, tidak ada yang bisa dilihat yang bisa menarik ya. Sederhana ya, kita lihat ya. Di daerah Temukus cuma lihat makam aja ramenya minta ampun. Apalagi nilai sejarah yang sedang didengungkan, sedang diluruskan, dan orang mengidolakan tokoh Bung Karno di kalangan generasi muda. Milenial ini sedang mengidolakan sekali figur Bung Karno. Nah, saya kemudian diskusikan dengan Ibu Megawati. Bu, saya mau bikin restorasi cagar budaya di Baliagung. Gus, kamu diskusikan dulu dong biar baik-baik keluarga. Aku susah sama keluarga di Baliagung. Eyangku dulu masih ada persoalan juga yang harus kita selesaikan. Tanda petik ya, selesaikan. Karena eyangku sampai meninggal juga nggak mau pulang ke Baliagung. Jadi ini harus dicarikan, kenapa? Dicarikan pelurusan nilai sejarah bahwa zaman itu ya seorang perempuan yang kawin dengan maaf ini bukan saya bicara sara, bukan bicara ras, dengan orang Muslim, istilahnya orang Bali bilang dibuang, dibuang. Nah, rasa ini tentu cara menerimanya kalau diterima pada pelurusan adat dan istiadat budaya, oke, fine aja gitu. Tapi ketika di Jawa, ketika terah Bung Karno ini mengilustrasikan berbeda, ini kan menjadi persoalan seolah neneknya dibuang sudah nggak ada urusan gitu. Ini harus kita ada nanti tim ini akan bisa meluruskan dengan mungkin membuat catatan, kemudian penyampaian bahwa ini memang tradisi, bukan dari keinginan keluarga di Baliagung. Ini perlu ada. Ini saya sebelumnya bicara. Ini keluhan dari keluarga di Blitar, di atas ya, di Jakarta. Karena saya diskusi panjang waktu saya menginginkan sekali bagaimana cagar budaya ini bisa memberikan bukan hanya untuk melekatkan ajaran Bung Karno, bukan hanya ingin menyampaikan heritage sisi sejarah daripada Baliagung, tapi sebenarnya memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa ini. Kalau ini sampai buka, ada lambung sejarah bahwa ditulis dalam lambung sejarah bahwa Bung Karno ibunya dari Baliagung ini bla 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 bla. Bahwa tiap jam 10 ada pementasan tentang Raden Sukemi dan Nyai Srimben di apa namanya? Wantilan. Di Wantilan. Saya yakin pasti rame. Cuma sekarang kembali lagi. Nyaman tiang di Baliagung, ampunlah format kalau misalnya saya desain pada sisi restorasi secara menyeluruh dijadikan Baliagung dari cagar budaya. Ya. Oke. Maaf ini dan sombong, nggak ada masalah kok soal dananya. Banyak yang mau bantu, Pak Gubernur pasti bantu. Iya. Iya. Oke, tadi disampaikan oleh keturunan garis lurus ini, Pak. Silakan. Begini ya, saya nggak bicara garis-garisan lagi. Silakan Pak Jero di sana. Yang jelas saya nggak mau mengusik ya ketentraman di Baliagung. Ya, saya ingin dibicarakan internal dulu di dalam, baru diskusi sama kita di kabupaten. Baru saya akan buatkan timnya. Ya, tim untuk yang dikatakan dari Balai Cagar Budaya tadi. Jadi nanti di sana akan ada apa yang dilakukan dan siapa melakukan, kan tinggal begitu. Nah, siapa yang manfaat apa yang didapatkan oleh keluarga, manfaat apa yang didapatkan oleh bangsa ini secara keseluruhan, manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat secara ekonomi. Ada 3 manfaat yang harus kita breakdown secara detail gitu. Terima kasih. Ya. Pak Bupati, masa jabatan Pak Bupati 2 tahun lagi. Ini ada PR besar, Pak. Apakah ini akan diselesaikan sebelum masa jabatan atau mungkin dibiarkan begitu saja, Pak? Gini ya, saya rasa sebuah jabatan politik kan waktunya terbatas. Tapi kalau niatnya, keinginannya berada pada role model yang benar, mudah-mudahan nanti ada pemimpin udah tahu dia garis ini benar ya harus dilakukan, harus dilanjutkan. Kan begitu masalahnya.
Kalau berbicara masalah jabatan politik pasti terbatas. Saya juga hal yang saya lakukan belum tentu semua benar. Tapi kalau ketika saya lakukan benar, yang mengganti saya benar, melihat sesuatu kebenaran yang harus dilakukan kan itu sebenarnya. Tidak harus saya harus menjadi bupati terus menerus di Buleleng, kan tidak seperti itu. Karena ini aturan. Sehingga mungkin kalaupun saya nanti nggak menjabat lagi, saya bisa juga diajak memberikan masukan, karena saya juga sedang menyusun modelnya. Memang terbatas, awalnya adalah terbatas, memulai membangun Buleleng dari desa dulu, bangun jalan-jalan, pertanian kita. Sekarang saya bangun kota, tapi ada corona, kita bangun ini apa namanya shortcut, sudah terwujud, mulai hampir terwujud tahun ini. Saya akan menggerakkan ekonominya. Modelnya apa Buleleng ini? Kita punya misalnya pelestarian cagar alam, cagar budaya, heritage macam-macam. Yang kita ingin berbeda. Selalu saya sampaikan, Buleleng tourism is different. Buleleng berbeda. Kau dan Buleleng harus berbeda. Jangan sama Sulawesi Selatan menghancurkan lingkungan. Makanya saya buat izin saya marah-marah. Tolong KDB-nya berapa persen nih? KDB-nya berapa persen? Oh 20% baru saya setujui. Iya. Nah, ya, Oke, Pak Bupati. Soal keyakinan sekarang. 2 tahun ini yakin nggak terselesaikan persoalan ini? Kalau Taman Bung Karno saya yakin selesai. Kalau persoalan di internal Pak Jero, ya Pak Jero dauhe becek, nyanan bisa perakan, anak Pak Jero nge, ya dauhe Pak Jero becek. Makin kan keinginan soal nyaman-nyaman dari Balai Agung. Lain tahun ini selesai. Tiang yakinkan tahun depan tiang restorasi Balai Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Lanjut kita ke akademisi Pak Dewa Nyomandradana. Bagaimana Pak Dewa? Aktualisasi idealisme Bung Karno dan jas merah di Kabupaten Buleleng. Terima kasih Pak Wirat Majid. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tadi Bapak narasumber sudah banyak bicara tentang siapa Bung Karno. Terus terang saya tidak banyak tahu tentang Bung Karno karena saya lahir tahun 1958. Ketika beliau menjadi presiden saya masih kecil sekali, tetapi saya mencoba mau mengenal beliau dari pelajaran sejarah, dari buku-buku. Dan kebetulan saya pernah ditugaskan di ND sebagai dosen di Universitas Flores. Di situ saya melihat tempat pembuangan Bung Karno diasingkan di ND, dan sekarang itu dijadikan Jalan Soekarno. Jadi saya sempat juga sering semedi di tempat beliau semedi. Saya amati tempat beliau itu luar biasa, ya. Sampai tempat tidurnya pun dijaga dengan baik. Itu semua pakai besi bulat itu. Kalau saya angkat geser sedikit nggak bisa. Lompat-lompat pun di sana nggak akan bergetar tempat tidurnya. Dan banyak naskah-naskah sejarah ada di situ. Sehingga dari sana saya menilai, oh Bung Karno ini seorang seniman. Beliau seorang saintis, ya. Ilmuwan boleh dikatakan, karena beliau seorang insinyur. Zaman itu insinyur kan masih langka, dan beliau punya idealisme yang sangat luar biasa. Di samping idealismenya yang luar biasa, beliau juga seorang nasionalisme. Dan tadi sudah disampaikan banyak oleh rekan-rekan, beliau tokoh dunia ini luar biasa. Bahkan kalau saya mengatakan beliau itu filsuf, itu mungkin terlalu berlebihan. Tetapi pemikiran beliau luar biasa. Sampai berhasil beliau mengusulkan Pancasila itu sebagai falsafah bangsa negara, pandangan hidup dan dasar negara. Nah itu beliau sampaikan pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni. Dan naskah beliau akhirnya terkenal dengan istilah lahirnya Pancasila. Dan banyak berbicara tentang dasar negara seperti Supomo, Muhammadiyah, tapi di antara mereka satu pun tidak ada yang menyebutkan Pancasila kecuali Bung Karno dengan tegas bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Itu luar biasa. Tapi rumusan sila-silanya memang berbeda satu sama lain. Belum ada kesepakatan. Akhirnya dibentuklah Panitia 9
Dan Pancasila ini melahirkan Piagam Jakarta yang dikenal dengan Jakarta Charter tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, disitulah dirumuskan. Ya. Kalau tidak salah rumusan pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan sila yang kedua versi Piagam Jakarta, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kesepakatan ya, Piagam Jakarta. Nah, sehari setelah proklamasi ya, tanggal 18 Agustus ketika Undang-Undang Dasar 45 mau disahkan, Mr. Ketut Puja mengusulkan supaya sila pertama rumusannya dirubah. Ini orang Bali, Mr. Ketut Puja, anggota PPKI. Sekaligus beliau juga ikut sebagai pendiri bangsa. Bangga enggak orang Buleleng ini? Ya, orang Bali saat itu satu-satunya mewakili Indonesia, Timur Sunda kecil. Beliau mengusulkan supaya rumusannya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, oke sepakat. Dalam waktu 5 menit ya, di luar sidang ini tokoh-tokoh Islam ini berunding 5 menit selesai, akhirnya sepakat. Itu menandakan semangat kebangsaan luar biasa, bukan ego sektoral, ego apa namanya kelompok dan sebagainya. Semua melepaskan ego-ego itu. Kepentingan bangsa dan negara itu dinomorsatukan. Itu yang saya tahu tentang Bung Karno. Nah, beliau juga seorang proklamator. Ini beliau luar biasa. Sehingga beliau disebut sebagai pendiri bangsa. Walaupun Soekarno bukan satu-satunya yang berjuang, kan itu banyak sekali. Tapi beliaulah yang sangat menonjol pada saat itu. Dan peran pemuda juga tidak pernah kalah pentingnya. Kenapa 17 Agustus 45 kita merdeka? Tidak lain didesakan oleh kaum pemuda di bawah Pemerintahan Soekarno. Ya. Tanggal 16 Agustus beliau katakanlah diculik oleh para pemuda, dibawa ke Jakarta dari Rengas Dengklok. Kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Itu luar biasa. Maksudnya supaya Bung Karno tidak mendapat pengaruh dari asing. Ya. Didesak supaya 17 Agustus setelah Amerika. Ya, Bung Karno memang seorang saintis ya tidak mau begitu menerima. Lihat dulu situasinya. Kebetulan ya, saat itu momen yang sangat tepat di mana Jepang dibombardir oleh Amerika sehingga terjadi kekosongan. Diproklamirkanlah tanggal 17 Agustus 45. Mungkin tanpa Bung Karno kita belum merdeka 17 Agustus 45. Ini sesuatu yang luar biasa. Di samping punya idealisme, beliau juga punya semangat nasionalisme. Jiwa patriotismenya mengalir terus menerus. Buktinya ya, pada saat itu Belanda sampai kewalahan, Jepang pun juga kewalahan menghadapi Bung Karno. Ya, beberapa kali diasingkan, tapi beliau luar biasa. Bahkan ditawari jabatan tinggi, hidup enak, beliau tolak. Di penjara malah beliau menulis buku Indonesia Menggugat. Itu kalau tidak salah beliau pernah dijebloskan di Sukamiskin. Ya, tempat tahanan elit sampai sekarang, Sukamiskin. Jadi beliau pernah dipenjarakan di sana dan menulis buku. Secara fisik bisa ditahan. Itu orang idealisme itu begitu. Secara fisik oke lah dia ada ditahan dan dibunuh. Tetapi jiwanya nggak bisa pernah ditahan. Ya, karena beliau juga ya, punya idealisme yang luas. Dan salah satu indikator orang punya idealisme adalah jujur. Beliau belum pernah saya dengar korupsi. Ada itu ya. Itu salah satu indikator orang mempunyai idealisme dan bisa bekerja di bawah tekanan ya. Luar biasa ya, tahan terhadap guncangan, kuat. Itu orang idealis ya. Aktualisasinya di Kabupaten Buleleng kekinian. Nah, kalau kita lihat di Buleleng, terus terang saya bangga dengan pimpinan di Buleleng, khususnya Pak Bupati ini ya. Saya bukan menyanjung beliau ya. Beliau punya idealisme yang luar biasa. Salah satu contoh ya, Desa Bondalem itu ada masalah itu ya, kalau tidak salah ada sekian orang positif kena COVID. Beliau dengan cepat tanggap ya, mengambil tindakan dan langsung ke lapangan, di lockdown desa itu ya. Yang positif langsung dikarantina dan masyarakatnya karena tidak bisa keluar diberikan sembako, jadi ada jaminan hidup. Itu langkah yang bijak. Itu orang idealis
Ya, saya lihat beliau sangat idealis dan sangat tepat langkah-langkah apa yang dilakukan. Tidak perlu berunding dan sebagainya. Cepat untuk apa? Untuk siapa? Untuk masyarakat Buleleng. Kalau beliau nggak idealis, beliau lebih baik tidur, ngapain itu? Itu yang positif kan mereka. Beliau enggak. Demi untuk masyarakat Buleleng. Saya yakin beliau kerja siang dan malam. Luar biasa, saya bangga. Terima kasih Pak Bupati, bulan beliau ada di sini. Ya. Dan di luar ini, saya lihat juga ada Pak Putus Dana ini, wah ini kelihatan beliau ini luar biasa juga. Karena beliau pengagum Bung Karno. Paling tidak di dalam dirinya mengalir darah, katakanlah jiwa. Walaupun Bung Karno sudah meninggal, sudah wafat lah beliau. Tapi jiwa nasionalisme dan semangatnya, ya, idealismenya masih hidup. Di kalangan generasi muda pada umumnya di Buleleng. Kalangan generasi muda luar biasa. Selama ini Banteng Muda Indonesia sejak dulu saya lihat sering bagikan sembako. Begitu ada pandemi COVID, bagikan masker gratis. Saya tanya, ngapain kumpul-kumpul di sini? Orang Pak dokter ngasih beras, bayar nggak? Enggak. Nah itu, jadi Pak dokter bagikan masker. Itu kan kepeduliannya luar biasa. Itu orang idealisme. Orang idealisme itu jujur dan kerja keras tanpa pemberi. Nah, itu. Tapi kalau korupsi tidak ada idealisme, hilang. Saya lihat sekarang banyak pemimpin dibibir idealisme, himbauannya luar biasa, tetapi tindakannya nggak cocok. Kalau idealisme antara kata dan perbuatan nyambung. Ya, jadi tidak muluk-muluk, tapi dia berbuat apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan itu diyakini sesuatu yang baik dan berguna untuk bangsa dan negara, dia lakukan itu. Soal jas merah gimana Pak? Nah, jangan sekali ya melupakan sejarah. Kita harus banyak belajar dari sejarah. Karena sejarah memberikan data masa lalu untuk ke depan. Sehingga para politisi harus banyak belajar sejarah supaya dalam mengambil kebijakannya ya harus tepat, harus selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang. Itulah pegangan yang harus kuat oleh para pemimpin. Oke, baik, terima kasih Pak Dewa. Kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Dan kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan.